Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak mau pusing, tanamlah di Spring dari SD Bagri. Di malam hari yang berbahagia ini, The Brondol agak tergelitik ada sebuah komentar dari petani mungkin ya yang menyampaikan percuma kita nanam bibit unggul kalau toh bawa bibit unggul seunggul-unggulnya tetap ada afkirnya. Bahkan afkirnya dari nanam kecambah sampai siap tanam kok sampai 20 sampai 25% itu unggulnya di mana? Oke, biar saya yang jawab saja. Bahwa bicara tentang kecambah pada hari ini yang menjadi bahan tanam para masyarakat termasuk perusahaan, maka bahwa kecambah yang dihasilkan adalah persilangan antara indukan betina yaitu dura, kemudian menggunakan serbuk sari yang diserbukkan dengan menggunakan indukan jantannya itu adalah pisifera. Jadi ketika bunga jantan menghasilkan serbuk sari kemudian disemprotkan ataupun dikawinkan, diserbukkan kepada indukan betina itu adalah dura, maka kesimpulannya adalah bahwa kecambah yang kita gunakan adalah hasil dari penyerbukan. Ketika kita ngomongin sebuah penyerbukan, maka mesti ada yang namanya gagal penyerbukan, atau misalnya ada membawa sifat induk yang jelek, induk jantannya ataukah induk betinanya itu ada yang jelek. Dimana bahwa dalam mekanisme biologi ada yang dikenal namanya resesif, ada yang dikenal namanya dominan. Ketika memang sifat induk yang jelek dari keduanya bertemu, ya mungkin akan menghasilkan sebuah bibit yang namanya afkir itu. Bicara tentang afkir banyak sekali, Mas. Afkir dari bibit walaupun dia bersertifikat tetap akan ada afkirnya. Makanya di dalam sistem pembelian kecambah Indonesia itu memberikan sebuah syarat bahwa harus ada ekstranya untuk menanggulangi kegagalan dalam pengiriman ataupun dalam termasuk untuk menutupi afkir yang angkanya minimal 5% pada hari ini. Lah bicara tentang bibit bersertifikat ini karena dia memang indukannya berupa kecambah hasil dari penyerbukan, maka bisa jadi tetap akan ada afkirnya. Lah afkirnya ini bisa disebabkan oleh dua hal. Afkir secara lingkungan karena kita salah ngerawatnya. Contohnya kurang air misalnya. Lah atau salah medianya ya bisa jadi afkir. Sebagai contoh atau salah nanamnya bisa jadi afkir. Salah kurang air akan muncul yang namanya kolanti, jamaah kolanti yang banyak banget kolanti yang daunnya tidak bisa mekar secara sempurna. Kurang air juga akan menyebabkan misalnya kerdil yang dalam bentuk yang banyak sekali. Maka air akan memberikan sebuah dampak yang sangat besar terhadap kualitas kecambah itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah masalah faktor campuran medianya. Campuran medianya bisa menjadikan afkir, bisa sekali, Mas. Jadi ketika dalam pupuk lubang pupuk medianya kita nggak pakai rock fosfat tanpa dolomit dan yang pasti tanahnya memang bukan pakai topsoil yang kadar organiknya ada, ya bisa jadi dia gagal tumbuhnya besar. Dan yang terakhir bicara tentang afkir ini bisa terjadi akibat dari penanaman yang asal-asalan, di mana nanamnya mungkin terbalik antara plumula dan radikulanya, kemudian bisa jadi kecambahnya sudah terluka dulu, ya bisa jadi menjadi afkir. Lah, tapi di sisi lain bahwa sebuah perusahaan saja dalam 1 hektar dengan penanaman rata-rata 143 pokok per hektar, misalnya 143 pokok per hektar, maka kebutuhan kecambahnya adalah plus 10%, yang dimana bahwa 10% ini untuk spare yang namanya sisipan. Sehingga ketika kita membeli kecambah jangan fresh, maka rata-rata kenapa balai itu kok bisa minimal 200, karena memang hitungannya adalah untuk kecambah yang ditanam pasti ada, akan ada afkirnya. Masalah banyak dan dikit ya pas tergantung kondisional itu, sehingga apakah dalam pengiriman yang jauh ya afkirnya akan banyak sekali nih, jauh lama. Wah, ini juga akan menyebabkan kondisi yang menyebabkan ketidaksempurnaan dalam pertumbuhan kecambah itu sendiri. Tapi ini hal yang ingin saya sampaikan bahwa sebaik-baiknya bibit unggul memang akan ada afkirnya. Karena apa? Sekali lagi didasarkan hasil dari kecambah yang kita tanam itu adalah hasil dari penyerbukan. Yang penyerbukan ini akan membawa genetik induknya baik jantan ataupun betina, yang mana indukan ini bisa memiliki sifat yang namanya resesif. Ketika keduanya bertemu ya afkir gitu. Sehingga
Jangan salah, kalau misalnya apa namanya, wah percuma bibit unggul nggak ada upgrade. Anda coba perhatikan itu ketika Pendi mengamati di lapangan, apakah kentosan itu nggak ada afkernya? Ada mas, afker kentosan itu ada itu, sehingga yang namanya kentosan juga dihasilkan dari penyerbukan yang misalnya kayak kolante, chimera, itu tetap akan muncul di kentosan itu sih. Tapi ya karena mungkin bentuknya tidak terlihat secara nyata banyak, ya mungkin kita nggak mengidentifikasi itu, tapi tetap yang namanya kecambah hasil dari penyerbukan, ataukah dia di bersertifikat ataukah apa namanya ataukah dia di lapangan, tetap akan terjadi upgrade mas. Upgrade secara genetik juga pasti ada upgrade ya. Nah ini yang perlu dipahami, bahwa ketika memang kita menggunakan bibit unggul sekalipun ya tetap ada akhirnya. Kalau dibuat apa, ingat baik-baik bahwa bibit unggul, bibit bersertifikat itu adalah menjadi bahan tanam untuk bisa mendapatkan tenera yang potensi produksi sudah diketahui. Ketika potensi produksi tenera itu sudah diketahui, maka tergantung kita merawatnya. Merawatnya bagaimana, inputnya berapa, ditanam di mana. Lah ini potensinya jelas-jelas terukur. Tapi kalau kita menggunakan cabutan ataupun menggunakan kentosan yang genetiknya kita nggak tahu, apakah dia kemungkinan dura, apakah dia kemungkinan tenera, apakah dia kemungkinan piscifera, masih mungkin terjadi, masih mungkin terjadi. Yang sampai dengan hari ini teman-teman semua, sejago-jagonya Anda di lapangan untuk bisa melihat bibitan yang namanya kentosan, apakah dia bibitnya nanti bagus atau tidak, Allahu a'lam mas. Tidak ada yang bisa menilai, wah ini bibitnya bagus ini nanti kedepannya ini, wah ini mesti dura nih, dura unggul ini di lapangan. Nggak akan bisa, cuma pas faktor kebetulan aja. Pendekatannya tuh faktor kebetulan aja. Kalau jenengan itu bisa melihat kentosan itu apa namanya akan tumbuh menjadi bibit yang memang benar-benar unggul dan 100% tenera fix, Anda akan dibayar balai mas. Dibayar balai atau dibayar perusahaan yang dengan sangat-sangat kuat sekali, akan mahal sekali dibayar tuh. Tapi kenyataannya nggak ada yang bisa itu. Kalau bibit bersertifikat saja, kalau dilihat aja kita mana tahu yang dura apa, misalnya kontaminan dura masih 1% aja kita nggak tahu mas, tidak tahu. Sehingga teman-teman semua, pembelian bibit bersertifikat ketika ada upgrade-nya adalah hal yang wajar. Sehingga dalam proses proses seleksi dari mulai tanam kecambah sampai seleksi kecambah, tanam kecambah sampai disiap tanamnya, rata-rata ya kalau memang kebetulan sangat baik ya bisa 12%. Karena di PN sendiri 5% bagi pemula ya udah hebat lah. Itu 5%, 6% masih udah hebat, apalagi nanti tambah MN-nya berapa. Yang penting adalah kuncinya kita menggunakan bibit bersertifikat, medianya yang bagus dan perawatannya yang bagus, supaya afkir yang disebabkan lingkungan adalah sedikit sekali. Itu saja sih penjelasan dari Tuh Brondol. Terima kasih dan semoga bermanfaat, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.